Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget, udah sarapan belum? Boleh saya pantun boleh? Pohon salam tumbuh di sawah, dipetik Bang Abdullah yang doyan pepaya. Saya doain yang ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini jadi orang kaya. Ya Robban, mau jadi orang kaya dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, terkhususnya jamaah Masjid Nurani yang insya Allah dicintai Allah, amin. Hari ini kita akan membahas surat Luqman ayat berapa? Ayat 14. Ibu mau dengar? Yang khusyuk dengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Artinya, kata Allah, Bu, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya selama berapa, Bu? 2 tahun. Wahnan ala wahnin, sungguh dalam kandungannya ibu-ibu kalau ngandung menderita enggak? Menderita enggak? Payah, Bu. Yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu, kata Allah. Wa fisaluhu amaini. Menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli, kata Allah. Tuh ceramah kalau lapar begini. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Wa ilayyan masir, kepadaku, kata Allah, kamu akan kembali. Ibu faham dengan ayat ini? Ibu jelas dengan ayat ini? Kalau udah jelas saya pulang. Yang artinya ini perintah bagi kita anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hukumnya wajib. Sekarang saat ini yang terjadi, fenomena terjadi dunia ini, ibu pernah lihat media sosial? Ibu pernah melihat kabar berita anak bunuh orang tua, betul. Bahkan anak memperkosa kedua orang tua karena akibat tontonan dan yang namanya narkoba, bahkan mabuk-mabukan, betul.
Tuh, bahkan ada juga orang tua yang tidak mengakui anak kandungnya ada. Ada di sini orangnya ada. Mana orangnya? Ada durhaka anak kepada kedua orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya. Kenapa? Kalau anak kandungnya saja tidak diakui, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang tua yang model begini, ibu yang model kayak begini, ini termasuk ibu durhaka kepada anaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lapar gua. Artinya kita sebagai anaknya, makanya taat kepada kedua orang tua. Kalau anak yang taat kepada orang tua perintah sholat 5 waktu, maka dia taat selama perintahnya itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Saya mau tanya ibu-ibu di sini, ketika anak nggak taat kita perintah, ibu sakit hati nggak? Anak nggak ngabarin 1 hari, ibu sakit hati nggak? Kebingungan nggak? Ibu pernah lihat ayam negeri tuh anaknya dimerah-merahin, ada yang warnanya kuning, hijau, apalagi itu bagusnya. Alhamdulillah anak ibu nggak merah-merahin tuh anak-anaknya. Alhamdulillah. Tapi ibu yang beriman kepada Allah, di situ ibu ada rasa tanggung jawab kepada mendidik anak-anak supaya anaknya taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, menjalani perintah Allah. Insya Allah anak tersebut nanti akan membela kita di sakaratul maut, di alam barzah, maupun nanti kelak di akhirat. Anak dengan kebaikannya bisa memasukkan ibunya ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, ini kan cakep. Makanya ayat ini kita bisa mengambil hikmah. Banyak terjadi di kalangan anak muda yang Gen Z, ibu tahu anak Gen Z itu kan FOMO, dia bawanya ikut-ikutan. Kalau ada tonton yang kurang baik, tontonan orang barat, pakai antingan, tato, gambar cicak lagi kawin, betisnya ditato. Pernah lihat orang kayak begitu? Pernah? Nah, peranan orang tua termasuk ada di sini. Ketika dia menyimpang dari sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hukum agama kita, orang tua wajib untuk menasihatinya. Meskipun hanya seni aja katanya. Kalau seni yang bisa merusak dirinya, ibu salah satunya wajib menasehati anaknya. Arahkan, kasih masukan pandangan agama. Insya Allah nih anak, kalaulah seandainya orang tuanya mendidik anaknya secara agama, hadir dengan imannya, hadir dengan Islamnya, baca Quran, puasa, zikir, agama dibawa kemana-mana, insya Allah dia terbebas dari yang namanya lingkungan yang bisa membuat diri mudarat kepada lingkungan tersebut. Bu, sekarang kan bahaya lingkungan ya Ustadz ya. Lagu begadang, lagunya Roma, personil dari Soneta, mandang dia jangan lama-lama, saya khawatir ibu-ibu bisa jatuh cinta. Bu, ayo yang sudah meninggal orang tua doain kebaikan. Ketika orang tua sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Amal soleh diniatkan, ya Allah hadiahkan, saya niatkan hadiah uang ini untuk pahala daripada kedua orang tua. Itu selama kita hidup dunia dan orang tua kita telah mendahului kita. Ada kewajiban baca Quran, umpamanya surat apa nih? Surat Ar-Rahman. Ibu baca, ya Allah saya hadiahkan juga pahala ini untuk kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua kita sudah mendahulu kita, kewajiban seorang anak sampai akhir hayatnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di dalam suatu kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang mengenai amal-amal yang terbaik yang mendapatkan cinta Allah. Ibu mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ajarkan kami amal apakah yang dicintai oleh Allah, yang membuat Allah sayang, yang membuat Allah suka, yang membuat Allah demen kepada saya. Rasul menjawab, yang pertama birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini orang tuanya sudah sepuh, umurnya 60, 70. Nah, kan ada yang pikun tuh, betul?
Kan ada yang pikun tuh, ibu diuji iman ibu kepada orang tua, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah. Termasuk orang yang beriman adalah taat kepada kedua orang tua. Artinya ketika orang tua sudah pikun, sudah lanjut usianya, maka kewajiban ibu masih punya orang tua, meskipun sudah punya suami, tetap kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan diomelin. Mak, jangan lewat situ, Pak, tanya bur, susah banget, cuman kupingnya dijewer. Ada di situ, ada di sini, ada di sono, kagak ada di sini orang Citayam. Bu, assalamualaikum. Ayo dah, amalin ayat ini, insya Allah kita akan dekat dengan Allah. Jadikan orang tua kita yaitu ratu dan raja di rumah tangga kita. Insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal alamin. Bu, ada lagunya, Bu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu namanya doyan. Doyan namanya, doyan punya anak. Masya Allah. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan. Betapa besar peran ibu di dalam mendidik anak, termasuk juga ayah. Kewajiban ada di tangan ayah untuk mendidik anak-anaknya. Ibunya adalah menyusuinya dan juga mengandung anak tersebut. Begitu sudah lahir, ayah jangan kemana-mana ayah. Tetap harus tanggung jawab, tidak hanya sekedar memberikan makan atau mencarikan nafkah. Didik anakmu. Kita akan lanjut lagi, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia, dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, Bu, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan saya, yang bisa insya Allah akan dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, tapi dipotong pajak ya. Pertanyaannya sederhana sekali. Nanti silahkan unjuk tangan, saya akan tunjuk siapa yang maju ke depan. Apa nama surat yang dibahas di episode kali ini? Silakan. Ya, silakan Ibu yang berbaju hitam, gamis hitam, silakan. Silahkan. Bu, siapa namanya Ibu? Ibu Solimatun. Ibu Solimatun. Solimatun. Dipanggil? Ibu Soli. Ibu Soli. Ibu Soli, saya ulangi pertanyaannya. Apa surat yang dibahas di episode kali ini? Quran Surah Luqman. Quran Surah Luqman. Betul nggak, Bu? Alhamdulillah. Selamat Ibu. Dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee ya, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Jamaah sekalian, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.